Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah minggu ke-8 setelah Trinitatis 10 Agustus 2025 hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga ayat 22. Mazmur 33 ayat 12 hingga ayat 22. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat dengan sebuah lirik lagu sekolah minggu yang judulnya Mata Tuhan Melihat. Sudah pada tahu? Ada guru-guru sekolah minggu di sini? Kita panggil ke depan bagaimana? Atau yang akan punya anak sekolah minggu boleh nanti untuk anak-anak kita ke depan. Tahu ya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan. Iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu itu begitu singkat namun memiliki pesan mendalam, termasuk untuk menjelaskan firman hari ini. Ternyata mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Maka saudara, apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Bahkan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekali lagi, tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan dan di hadapan Tuhan, bahkan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau pacaran, pegang tangan adik bang, malu lu, banyak kali orang, peganglah, tap, dah kalau dipegang, haul, mulu-sulu dijabak, rison. Nah. Saudara, yang pacaran ini banyak anak muda nih kan, kita anak muda ini ini urusan kita lah ya kan. Iya, kitalah yang tahu di tempat yang tersembunyi. Bah, kalau di hadapan orang banyak manggilnya apa? Ito ini, ito ini gitu ya. Tapi kalau tersembunyi, ayang, ayang-ayangan, ayang, ondi, apalagi panggilan sayang kalian, bub, bub, dah teh, bubub, ada mese, bebek, papi mami, abi umi, amang teh, tak apa-apa lah. Jadi molo ketika di tempat yang terang begini, semua seperti tidak ada apa-apa.
Tapi di tempat yang tersembunyi ngaudok nakin kitalah yang tahu itu. Ada yang sekos dengan pacarnya, satu kos, ayang dengan ayang, hamu mana mabotoi. Tapi pernah terdengar oleh saya begitu ya. Jadi saudara begini, ternyata apa yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan sekali lagi yang dilakukan oleh manusia secara sembunyi-sembunyi juga diketahui oleh Tuhan. Maka kita selalu menjadi bagian dari perhatian Tuhan, saudara-saudara. Yang enaknya adalah kita menjadi bagian dari perhatian Tuhan. Yang enak itu adalah diperhatikan teman aja kita senang, diperhatikan pacar kita senang. Saking perhatiannya, sekali 2 menit wajib lapor. Udah makan ayam? Udah minum? Doa malah minum sukunon. Belum minum belum mati kan gitu ya. Iya, setiap 2 menit kasih laporan itu. Udah mandi? Dok mandi pe. Kita yang anak-anak aja nggak ditanya mama nggak mandi ho? Enggak. Ini yang butuh perhatian. Kalian lebih milih yang mana? Yang kasih perhatian atau yang kuper, kurang perhatian? Yang sering kasih perhatian atau yang butuh perhatian? Buper tahe. Manang naik. Kan ada di dunia ini beberapa jenis manusia. Ada yang caper, ada yang kuper, ada yang baperan, ada yang. Tapi yang dimaksud dalam firman ini adalah begini. Yang luar biasanya adalah yang dilakukan oleh Tuhan adalah kita menjadi bagian perhatian Tuhan, saudara-saudara. Jadi diperhatikan orang aja kita senang. Bahkan ada yang salah tingkah gitu, dilihat-lihat kan pas ibadah. Ketemu mata ke mata. Gini orang itu. Baru kasih kode-kode tuh, lempar kertas warta dikoyak. Nomor WA. Apalagi kalau nggak berani menjumpai kan begitu ya. Jadi lempar tuh. Nanti di toilet gitu. Ketemunya masa di toilet ngasih nomor WA? Saudara, saya mau katakan begini. Kita menjadi bagian perhatian Tuhan. Atau ada orang, kalau saya katakan apa kriteria pasangan Anda? Yang pertama ada orang yang memilih yang perhatian. Orang yang perhatian akan kalah dengan orang yang banyak uang. Masuk. Benar? Bagimu amang, bagiku enggak. Yang banyak uang lebih menang daripada yang Kalian mana lebih memilih? Yang perhatian atau yang lebih banyak uang? Amang. Nampak kali cek matre. Banyak uang, kan? Mana? Lebih yang kasih perhatian atau banyak juga uangnya? Kalau nggak dikasih perhatiannya gimana? Nggak masalah. Yang penting ininya lancar ya. Memang ini nama anak muda zaman sonari. Jadi saudara, saya katakan tadi, orang yang diperhatikan itu bahkan ada orang yang melakukan banyak tingkah supaya diperhatikan. Konten-konten media sosial kita sekarang itu buat yang aneh-aneh demi apa? Demi mendapat perhatian. Dang Maila, walaupun waktu ngambil take videonya malu-malu dilihat orang. Nenek mana? Arte, nenek di putih. Nenek putih. Tiki di berekala, ketika orang melihat dia malu, tapi nanti diposting lebih dari situ banyak orang yang melihat gitu. Kan aneh. Sangkin kita butuh perhatian, like dari orang banyak, subscribe dari orang banyak, hal-hal maaf tanda kutip yang gila sekalipun dilakukan orang sekarang. Ya enggak? Nana lagu-lagu yang sekarang tuh apa lagu-lagunya yang ini? Kakata bola bale nananana ternyata hingar-hingar ya. Ya mah. Iya kan? Demi apa? Demi mendapat perhatian, like dari orang lain. Lalu di komen, cantik sekali giginya. Baru masuklah ke inbox. Udahlah, begitulah seterusnya. Tak perlu saya panjangkan, kita yang tahu itu kan begitu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang ini PDKT, ngecatnya juga sekali setahun, tinggalkan. Berarti ini orang nggak ada
Maka saya bilang tadi, orang yang perhatian akan kalah dengan orang yang beruang. Akan kalah dengan orang yang punya uang, kata sebagian orang. Kalau sebagian orang, enggak lah, aku butuh banyak uang, enggak perlu perhatiannya, cukup perhatian uang sama aku, bedalah. Tapi saudara, saya mau katakan, tentu dalam firman ini kita melihat, pernahkah saudara diperhatikan secara khusus oleh orang yang kita cinta? Enak kan diperhatikan? Kita kurang ini, rambutmu kurang ini, matamu kok agak sedikit bolang, cipitkan. Kalau kita pakai pakaian lalu kita diperhatikan, kan enak. Daripada kita pakai apa-apa juga orang lain tidak bilang apa-apa gitu, padahal udah bersamburetan, kan lucu kan? Jadi kalau ada pacaran, dipoto dulu, ayang udah cocok baju kayak gini, ini kan mau 17-an merah putih, ayang tinggal bikin talinya aja. Bajunya sudah merah, roknya sudah putih, ayang tinggal bikin talinya aja, nah tinggal digantung, nah masuk, nah kan, ya kan? Karena apa? Butuh perhatian. Sekali lagi, karena butuh perhatian. Pada saat kita diperhatikan secara khusus, pasti hati kita senang, pasti hati kita bahagia. Saudara, begitulah Tuhan selalu memperhatikan kita, sebagaimana firman ini. Katanya tadi topik minggu kita, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Berarti kita mau katakan bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Mata Tuhan itu selalu melihat kita dan memperhatikan apa gerak-gerik kehidupan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana perbuatan kita, dan bahkan tidak hanya itu, Tuhan tahu isi hati Bapak, Ibu, dan Saudara di sini. Kadang-kadang kan tidak semua orang kita tahu isi hatinya, kalau dia tidak mengungkapkan kemudian. Maka saudara, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, itu sebabnya dalam Mazmur 33 ini ayat 12 sampai ayat 22 dikatakan, kalau mata Tuhan tertuju pada kita dan sebegitu besarnya rahmatnya kepada kita, kasihnya kepada kita, maka layaklah kita untuk memuji-muji Dia dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan, karena Dia selalu memberikan perhatian kepada kita, karena kemahakuasaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, patutlah kita untuk menyembah dan memuji Dia lewat ibadah kita dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Karena apa tadi? Karena mata Tuhan kita itu tertuju kepada kita, dan Dia melihat anak-anak manusia satu persatu. Saudara, kalau saya boleh luput pandangannya hari ini dari kita yang berkumpul di sini, kalau ada sekian ratus orang, tapi mata Tuhan tidak pernah terluput pandangannya dari saudara, termasuk hati saudara. Apakah motivasinya memang ibadah atau yang lain-lain daripada itu? Tuhan tahu. Maka saudara, tidak ada satupun dari kita yang hadir di sini yang terluput dari pandangan mata Tuhan. Jangankan sifat kita, perkataan kita, perbuatan kita, saya katakan tadi, bahkan isi hati kita pun Tuhan tahu. Ada orang yang tiba begini-gini dengar khotbah, oh Tuhan tahu isi hatinya. Apalagi yang tidak gini-gini, gini-gini, longang-longang kan, Tuhan tahu. Yang begini juga serius memikirkan khotbah inikah atau ke yang lain, Tuhan tahu. Sedang mencerna khotbah inikah atau tidak, Tuhan tahu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus itu, makanya dalam firman ini dikatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Itu sebabnya kalau kita mulai tadi dari ayat 12, boleh sama-sama kita baca saudara-saudara, 2, 3, iya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya. Maka saudara, saya mau bilang, banggalah punya Tuhan seperti Dia. Bangga, senanglah saudara. Karena apa? Karena saudara diperhatikan. Kalau saudara luput dari perhatian orang tua, ada orang yang luput dari perhatian orang tua, saudara, ada kan? Iya, tidak diperhatikan. Dia sibuk cari uang, dia sibuk cari kehormatan, dia sibuk cari ini dan itu, tapi lupa dengan anak-anaknya. Kalau saudara tidak luput dari perhatian
istri atau suamimu atau pacarmu atau orang-orang terdekatmu, hari ini Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Bahkan dikatakan saudara, berbahagialah orang yang Allahnya ialah Tuhan. Karena apa? Kenapa aku bangga punya Tuhan seperti Dia? Seperti lagu itu, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Aku bangga punya Allah seperti Engkau. Karena apa? Engkau memperhatikanku dan Engkau tahu isi hatiku. Bayangkan, tidak kita sebut aja, Tuhan tahu isi hati kita. Kadang-kadang kan kita harus kasih tahu nih apa isi hati kita kepada orang lain supaya orang lain tahu. Tapi yang luar biasanya adalah Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang mengetahui kita, Allah yang tahu isi hati kita, dan Allah yang maha tahu segala sesuatu tentang diri kita. Maka saudara, banggakah punya Allah seperti Dia? Itu makanya dalam ayat 12 itu dikatakan oleh pemazmur, dalam firman ini dikatakan, berbahagialah bangsa, berbahagialah orang yang Allahnya ialah Tuhan. Senanglah saudara, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memperhatikan kita, tidak membiarkan kita. Kalau masalahmu banyak dan hari ini belum selesai, Tuhan mau Anda berproses, Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan Anda, tidak. Kepedulian itu kan tidak seperti memakan cabai misalnya begitu. Kepedulian itu boleh dilakukan dalam bentuk perhatian. Kepedulian itu boleh dilakukan dalam bentuk doa. Jadi kalau saudara sedang ada masalah, doakan aku ya, gitu ya. Saudara didoakan oleh orang lain, itu sudah sebagai bentuk perhatian. Maka jangan lihat perhatian itu yang langsung nampak besar di hadapan saudara. Yang luar biasa sekali lagi dikatakan di sini, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Lihat, bahagialah saudara kalau saudara dipilih Allah menjadi miliknya. Benar? Apa yang paling Anda banggakan hari ini saudara-saudara? Ternyata yang paling kita banggakan adalah, lihat, Allah memilih aku menjadi miliknya. Dipilih Pak Limbong aja aku udah bangga. Diperistri Amang Sinaga ini aku sudah bangga, apalagi dipilih oleh Tuhan. Banggalah saudara punya Tuhan seperti Dia. Saudara dipilih, ya. Dan pemilihan itu tidak berdasarkan apa? Tidak berdasarkan kriteria saudara, tidak. Tidak ditanya dulu, saudara kaya atau enggak? Tidak. Saudara cantik atau tidak? Tidak. Saudara dipilih karena Dia menginginkan umat Israel itu menjadi bangsa dan umat pilihannya. Lihat, Dia yang menentukan. Kan paling enak itu kalau kita bisa memilih saudara. Ya kan? Kita bisa memilih apa pekerjaan kita, kita bisa memilih siapa yang mau rokap kita bisa memilih di mana kita tinggal, kita bisa memilih di mana kita bekerja. Itu paling enak menentukan pilihan. Kecuali kalau dipilihkan orang, berarti option, tidak ada lagi yang lain, maka aku mau ikut dengan pilihan ini. Maka sekali lagi kebanggaan kita adalah kita punya Tuhan seperti Dia, dan Dia memilih kita menjadi umatnya. Saya tidak tahu apakah saudara menonton konten-konten, maaf kalau saya bilang di sini, Edis TV yang belakangan ini, ya. Jadi sebenarnya saya tidak mau menyoroti dari sisi yang lain, tapi saya menyoroti, dia mau memperjelas tentang ajaran kekristenan kepada banyak orang. Walaupun memang banyak yang apa namanya, pro dan kontra tentang itu. Tapi saya melihat tentang keberanian dia. Gini, sekali aku pilih, aku akan berani menjelaskan tentang Dia yang kupilih ini, tentang Dia yang telah memilih aku. Sekali aku pilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku berani untuk menyatakan Dia yang telah memilih aku sebagai anaknya. Jadi itu sebabnya dalam firman ini kita lihat lagi Bapak Ibu dan Saudara, ayat 13, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Lihat, jadi setelah kita dipilih oleh Dia dan kita bangga punya Tuhan seperti Dia, dikatakan Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Jadi itu makanya kita katakan tadi, Allah itu adalah Allah yang jauh tetapi
tapi dekat dengan kita, berimanen, transenden dan imanen, tapi dekat dengan kita. Dia berada di sorga, tetapi dia dekat kepada orang yang memanggil namanya. Pernah saudara dengar doa mama bapak kita, opung kita yang begini? Ale Tuhan, di Banuagi jang peho, alai jonok doho tu nama joguarmu, yang begitu. Engkau jauh di sana di sorga, tetapi engkau dekat kepada orang yang memanggil namamu. Yang transenden di sana, tetapi engkau berimanen, dekat dengan orang-orang yang. Jadi itulah Bapak Ibu dan Saudara yang kita lihat di sini, bagaimana Tuhan, mata Tuhan memandang dari sorga, mengawasi seluruh ciptaannya dari sorga. Dia mengawasi semua manusia, dan mata Tuhan tertuju pada setiap orang yang hadir di sini hari ini. Jadi kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, kepada semua orang, secara khusus kepada orang yang berharap kepadanya, maka firman ini akan menjelaskan bagaimana mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, eyes to eyes, mata kepada mata, tertuju kepada kita. Jadi kita diperhatikan, tidak pernah sekalipun ditinggalkan. Dan inilah pengalaman Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, di mana dia meyakini bahwa karena pertolongan Tuhan dan karena kasih setia Tuhanlah, sehingga dia boleh menjalani kehidupannya dan bahkan mengalahkan musuhnya yang termasuk Goliat, manusia raksasa itu. Boleh dia kalahkan karena apa? Dia bilang begini, karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan dia. Bagaimana mungkin seorang manusia raksasa bisa dikalahkan hanya dengan ketapel? Itu seperti tidak mungkin. Tapi karena apa? Ternyata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan dia. Jadi saudara, sepulang dari sini kita harus percayai, kita harus bangga, kita harus bahagia punya Allah seperti dia, yang luar biasa itu, yang hebat itu. Maka kita harus memuliakan dia, memuji namanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita bangga punya Allah seperti dia, ya. Kita bangga punya Tuhan yang begitu besar kuasanya, yang memperhatikan kita. Perhatian kita aja bisa apa? Bisa luput, bisa berkurang. Tapi perhatian Tuhan itu tidak pernah berkurang dan luput dari kita. Ada orang makin lama dia bersama dengan pacarnya, makin luput perhatiannya. Atau mungkin kalau cintanya sudah terbagi, itu bisa luput perhatiannya. Tapi lihat, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan dia, dan perhatiannya tidak pernah luput dari kita. Maka masuk ayat 14. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Jadi saudara diperhatikan satu persatu. Sekali lagi saudara, tidak ada yang lepas dari pantauan Tuhan. Ya, jadi kalau kita katakan begini, CCTV itu bisa hebat, tapi jauh lebih daripada itu lagi Tuhan kita. Karena CCTV sendiri pun punya keterbatasan. Begitu lampu ini, PLN ini mati, begitu arus mati, dia stop. Jaringan error, maka CCTV Anda akan mati. Tapi perhatian Tuhan 24 jam satu hari memperhatikan saudara-saudara. Maka saya mau katakan begini, kalau aku diperhatikan Tuhan, ya, kalau saya diperhatikan Tuhan, maka tindakan saya, ucapan saya, kata-kata saya, perbuatan saya betul-betul harus menjadi tindakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita diperhatikan oleh Tuhan, maka tindakan kita harus apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu makanya dikatakan tadi dalam Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, memperhatikan orang jahat dan orang baik. Jadi saudara, kalau sendiri pun di kamar kos, ya, atau saat dimanapun, ternyata mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi kita, begitu. Ada orang kalau sudah sendiri mungkin dia bilang, nggak ada yang lihat kok, begitu ya. Iya kan? Kadang-kadang kalau ada orang yang lihat nih, dia malu-malu. Tapi kalau tidak ada yang lihat, tapi dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang. Jadi saudara, perbuatannya diawasi, kata-katanya diawasi, perbuatannya diawasi, hatimu diawasi, hati kita diawasi oleh Tuhan. Sekali lagi, tidak ada satupun yang terluput dari pandangan dan pantauan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Jadi kali ini ketika kemanapun kita pergi,
Baik di tempat ramai atau di tempat sendiri sekalipun, kita harus menjaga apa kita, omongan kita, menjaga sifat kita, menjaga verbal kita, menjaga karakter kita, supaya apa? Tidak kemudian saudara-saudara ada orang yang begitu baik di hadapan banyak orang, tetapi di belakang orang ketika dia sendiri dia melakukan kejahatan yang sangat luar biasa itu. Ada yang seperti itu. Jadi ada orang yang pintar-pintar menutupi kejahatannya. Tapi ingat, mata Tuhan tertuju dan mengawasi semua orang, baik di tempat gelap dan di tempat terang sendiri. Jadi kalau pacarnya sudah mengarah ke tempat gelap-gelap, tinggalkan segera. Dan nato hobe ho itoimu. Alama guar musito orang imale pangalahom holon nagulap gitu ya. Ya. Jadi kalau sudah mulai di lain-lain, tinggalkanlah. Itu sudah tidak benar lagi. Kembalilah ke jalan yang benar. Kita masuk ayat yang berikut. Dia membentuk hati mereka sekalian, memperhatikan segala pekerjaan. Lihat saudara, kalau Tuhan yang membentuk hati kita, itu berarti Tuhan tahu isi hati kita. Maka sehebat apapun pergumulan yang kita hadapi, harusnya kita datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kemarin aku mencurahkan isi hati kepada teman, terbongkar semua. Karena bukan temanmu yang membentuk hatimu. Bisa saudara? Iya. Curhatlah kepada siapa? Tuhan. Oka curhat. Butet. Mahu. Neng curhat tahu. Mahu. Ngai bali silib bongi dak kasih ai mana to. Anggota baru ketemuan, baru jadian. Ini memang cowokku inilah cowok yang betul-betul cowok. Yang lainnya gak tahu aku ini mana. HP dong berdalat 2 bulan, mulai nampaklah sifat. Ipah hata-hata mak. Mau curhat aku idain. Aku pacaran dengan dia tidak membebaskan, dikekang aku. Makan bakso aja nggak bisa ini tuh kan. Iya, dulu waktu aku belum pacaran bebas aku makan apa-apa. Setelah pacaran dengan dia, makan nasi pun aku dilarangin. Beneng mati nama ho benon nak. Mau lo makan nasi pe dilarang kan? Gak usah kau makan nasi bebek. Indah tonggalannya supaya jangan bengkak badanmu. Habi nasodong gue hepeng. Ih, do nasodong gue pacarian nak. Dungi di dokma supaya tidak makan. Mau mematikan anak orang. Iya kan? Jadi banyak trik-trik nakal sekarang. Gak usah kau makan bakso nanti. Habi nasodong gue hepeng nomor bakso kan? Ketika pembayaran pura-pura pergi dia ke kamar mandi. Lagu lama lah itu. Mau pulanglah kita yang mau dibayar, pura-pura lari dia. Baru setelah datang, udah kau bayarnya? Udah. Ya udahlah ya dek, minggu depan akuin. Minggu depan dilakukan hal yang sama. Jadi setiap pembayaran dia, udahlah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari firman yang disampaikan? Kalau kita lanjut ayat yang berikut, ayat 16, seorang raja tidak selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Lihat, semua yang ada di dunia ini, bahkan raja sendiri pun tidak akan selamat hanya karena besarnya kuasa. Kalau kita bilang Bapak Ibu dan Saudara, kuasa mana lagi yang tidak dimiliki oleh raja? Dia punya pasukan, dia punya prajurit, dia punya kekuatan perang. Tapi lihat apa yang terjadi. Tidak akan selamat oleh karena besarnya kuasa. Dan dikatakan pahlawan pun tidak akan tertolong hanya karena besarnya kekuatan. Ini kan sudah masuk kita bulan-bulan ini kemerdekaan. Jadi pahlawan kita itu pun gini kan, di undang-undang dasar yang kita tahu itu begini. Dan karena rahmat Allah yang begitu besar, maka dianugerahkanlah kemerdekaan. Jadi dia tidak dikatakan begini, karena kekuatan para pahlawanlah kemudian, tidak. Tapi justru dikatakan karena rahmat Allah yang begitu besar sehingga dia mengaruniakan kemerdekaan kepada kita. Jadi yang jelas adalah kita selamat, kita kuat, kita dapat melakukan apa-apa. Sekali lagi bukan karena hebat kita. Raja itu kurang kuat apa? Para pahlawan itu kurang hebat apa? Kuda dikatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Kuda beda dengan keledai ya. Kalau dikatakan kuda adalah apa namanya? Dipakai untuk berperang, tapi dikatakan di sini kuda pun adalah harapan yang sia-sia, yang sekalipun ketangkasannya tidak memberi keluputan, tapi ternyata apa?
Semua itu tidak dapat diandalkan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Yang paling kita andalkan dalam kehidupan kita ini adalah hanya Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kita baca ayat 18, 2, 3 ya. Iya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang berharap pada kasih setianya. Jadi saudara begini, ini terakhir mau saya katakan. Perhatian Tuhan tertuju kepada pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kepada kita dikatakan tertuju mata Tuhan mengawasi perbuatan orang jahat dan orang baik, tetapi lihat, perhatian khusus Tuhan adalah kepada dia yang takut akan Dia. Lihat. Jadi sekali lagi, ini punya kekhususan ya. Jadi karena sekali ini kita pulang, kita sudah tahu kekhususan kita di mana, saudara. Katanya begini, secara umum mata Tuhan tertuju kepada kita. Apa yang dikerjakan orang di sudut sana, di sudut sebelah sana, di sudut bawah sana, di sudut bawah sana, di tengah, di depan, Tuhan tahu. Tapi ingat, Tuhan memperhatikan khusus kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maka mata Tuhan akan tertuju kepada saudara yang takut akan Dia. Yang kalau pacarannya baik-baik saja gitu. Tapi kalau pacaran pun lebih dari suami istri, sudah panggil abi dan umi, papa dan mama, ada lagi yang panggil opung kakek dan nenek, ngabe horas meto. Ya adong gotong, kenapa itu panggilan kalian haniku kan? Itulah doa pasangan kami emang supaya sampai nenek dan kakek ina. Toh emak, ipe taho ina roha. Nabi tinglas marohana di sini. Ya ada panggilan sayang kalian nenek dan kakek? Iya. Songun negia do memanggil dia. Marhalek maju horupani memesan makanan. Sama nenek apa? Iya kan? Romusi halek nih. Kalau kakek bubur sum-sum lain atau enggak kakek nenek atau kan? Ya, iya kan? Jadi kalau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat. Jadi Tuhan sekali lagi memberikan perhatian khusus kepada orang yang takut akan Dia. Jadi kalau dikatakan mata Tuhan tertuju, itu berarti perkenanan Tuhan memperhatikan umatnya di sini dan memberikan anugerah yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Dan kalau dikatakan mereka yang takut akan Dia, maka takut akan Dia adalah menunjuk kepada komunitas orang yang terus bergumul untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Itulah kita Bapak Ibu dan Saudara, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi kalau saudara bergumul terus membangun hubunganmu dengan Tuhan supaya semakin lebih baik, mata Tuhan tertuju kepadamu. Tapi kalau mata Tuhan tertuju kepada kita karena perbuatan jahat kita, itu akan ya seperti yang kemarin ini, berita-berita belakangan ini ya, yang siapa yang TNI itu yang kena apa tuh ya. Kalau begitu kira-kira perhatian khususnya dari Tuhan itu mungkin cambuk lah dari Tuhan. Karena apa ya, ngeri-ngeri berita zaman ini, ngeri-ngeri. Tiba-tiba ada lagi anak yang mati terbungkus kepalanya dengan plastikin namuse. Macam kita dengarkan berita-berita hari ini. Tapi saudara, saya mau katakan, mata Tuhan tertuju kepada kita, tapi pastikan mata Tuhan tertuju khusus kepada kita. Saya ibaratkan begini, kalau di sini sekarang ada 600 atau 500 orang, mata saya tertuju kepada semua orang, tapi mata saya tertuju khusus kepada seseorang yang tak perlu saya sebutkan namanya di sini. Nanti saya WA pribadi, Japri. Kayak seperti itulah mata Tuhan tertuju khusus kepada kita. Amin. Yang pulang belakangan nanti berarti itulah orangnya. Sotonglah susu dia mula barbu dia teh. Jadi yang saya maksud adalah begitulah. Jadi kalau sebegini banyak kita yang kumpul ini, kalau dikatakan mata Tuhan tertuju khusus, itu khusus nih. Ini orang benar nih, harus diperhatikan nih. Jadi CCTV-nya Tuhan itu tidak pernah padam 24 jam. Kemana kita pergi? Sekarang kan sudah ada CCTV yang mengikuti kemana arah objek. Ada ya? Iya kan? Jadi kalau kita lagi gini-gini, CCTV-nya juga ikut kayak gitu. Gini-gini dia. Kurang kerjaan CCTV seperti ini. Tapi sudah ada CCTV yang ikuti objek gitu. Apa yang kita lakukan? Kita ke sana, dia ke sana, kita ke sana, dia ke sana. Kurang kerjaan apa ini kan gitu ya.
Tapi sudah ada yang ikuti objek. Kita mau lihat begini, begitulah mata Tuhan tertuju bagi orang-orang yang takut akan. Jadi saudara diperhatikan oleh Tuhan. Banggalah saudara. Tapi jangan kayak gini, Tuhan tutup dulu matamu, mau berdosa dulu aku. Enggak boleh. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, tentu anak-anak Tuhan akan menghindarkan. Ada kan begitu? Ditutup CCTV-nya. Tuhan, jangan lihat ya. Mau berdosa dulu aku kali ini. Udah capek aku baik terus, berdosa dulu aku. Itu salah. Jadi kalau mata Tuhan tertuju kepada kita berarti Tuhan memperhatikan kita. Maka terakhir ayat 19 sampai 22 dikatakan, melepaskan jiwa mereka dari maut, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Lihat, dia penolong dan perisai kita. Kita tidak akan dibiarkan oleh dia. Ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Terakhir 22 sama-sama. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap. Lihat, kasih setiamu lah yang menyertai kami. Jadi kalau kita pulang hari ini saudara, pulangmu nanti sudah pulang dalam pantauan mata Tuhan. Maka kerjakan yang baik-baik sekalipun tempatnya gelap. Ya kan? Ada orang yang gelap-gelap, udahlah. Itu makanya kenapa orang yang banyak suka di remang-remang sana. Kemana kita di? Ke remang-remang. Molotiki torang songo dang barani mana apa lama benin napi mabirdo. Alay mulung kagulap. Ini mana putih? Naik lagi. Ngalam tabuat tong kan, macam matong. Itu kalau sudah gelap. Jadi saudara sekali lagi, sepulang dari sini kita harus ingat, mata Tuhan tertuju kepadaku. Termasuk di WA itu pun mata Tuhan tertuju ke situ. Manang na ayang-ayangan nih, manang na dia main di baik kamu panggilan nih, dohot PC bobo, sampai ngences-ngencesan, habis-habisan. Diberek Tuhan doina si bucinonin na kan. Sono masih bucinin na alanya 24 jam terus sampai mati baterai ni handphone ni na beting dikawani tidur. Moloso dikawani takut tidak tidur. Ya. Nah, jadi mata Tuhan jadi apa yang mau disampaikan firman ini saudara? Yang pertama adalah kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan kita adalah, berbahagialah kita, banggalah punya Tuhan Allah seperti dia. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Kita harus bangga punya Tuhan. Karena apa? Karena aku diperhatikan. Kenapa aku bangga punya istri seperti ini? Aku diperhatikan. Uangku tidak habis kemana-mana, dia simpan dengan baik. Punya pacar seperti ini karena apa? Perhatiannya luar biasa. Ya kan? Kita bangga punya Tuhan seperti dia. Yang kedua adalah Tuhan mendengar seruan kita. Maka telinga Tuhan itu sangat mendengar seruan kita. Maka saudara, apapun pergumulan kehidupan kita, berbicaralah kepada Tuhan. Panggillah nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Menutup khotbah ini kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi yang di bagian praibadah. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Apalagi kalimat berikutnya? Tiada yang. Iya, jadi saudara, kalau tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, baiklah kita mengingat. Mulai dari ini langkah kita, kata-kata kita, perbuatan dan termasuk isi hati kita, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu yang penuh ini. Cik. Tiada yang tersembunyi.
berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau yang sungguh dahsyat dan begitu besar, memperhatikan dan memelihara kehidupan kami. Untuk itulah kami memuji-muji kebesaran Tuhan atas segala rahmat-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hendaklah kebanggaan kami memiliki Allah yang seperti Engkau itu boleh kami tunjukkan lewat sikap, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari kami. Sebab isi hati kami yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu. Engkau melihat, Engkau menilik, Engkau memperhatikan, dan matamu tertuju kepada seluruh isi hati kami dan perbuatan kami. Untuk itulah Tuhan, mengingat firman-Mu ini, ketika kami akan kembali menjalani kehidupan kami hari ini, esok, sampai hari-hari berikutnya, biarlah kami tetap memercaya dan meyakini firman Tuhan, dan bahkan mata Tuhan tidak pernah terluput sedetik pun dari kami. Maka biarlah kami mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga Tuhan memberikan perhatian khusus untuk melihat dan memperhatikan orang-orang yang takut akan Engkau. Biarlah dalam menjalani kehidupan ini kami selalu takut akan Tuhan, menjauhkan larangan-larangan Tuhan, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Karena mata Tuhan itu tetap memelihara, memantau dan memperhatikan kami, maka kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, dan apapun yang akan kami rencanakan, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati semua jemaat Tuhan yang turut hadir dalam ibadah minggu sore hari ini. Dari kami semua yang ada di sini, Tuhan memberkati kami, memelihara kehidupan kami, menjagai kami dalam semua pekerjaan tanggung jawab kami, yang kuliah, sekolah, studi, yang sedang bekerja, dalam keluarga, anak dan cucu. Tuhan yang memberkati, sehingga semua itu juga kami berikan, kami serahkan hanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan mata Tuhan yang selalu tertuju kepada kami akan selalu mengajarkan kami untuk tetap hidup dan taat, bahkan dimanapun kami berada saat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami, karena Tuhan ternyata memerhatikan kami dan selalu memantau seluruh perjalanan kehidupan kami. Berkati kami, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya harapan, doa, dan cita-cita mereka terhadap kami boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk rahmat dan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Kami memuji-muji Engkau atas segala kebesaran itu. Biarlah kami juga sekembali pulang dari sini selalu memperhatikan tingkah laku kami, ucapan kami, perkataan dan perbuatan kami yang tidak melukai hati Tuhan, tetapi menyenangkan hati Tuhan, dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh gerejamu pada tanggal 17 mendatang dan tanggal 16 akan dilaksanakan kegiatan pesta perheyon kategorial. Kiranya kami boleh hadir, kami boleh mendoakan dan melakukan yang terbaik sebagai buah dari kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami, terlebih yang sudah memerdekakan kami dari dosa dan kematian sehingga kami memperoleh keselamatan. Biarlah perayaan sukacita itu kami rayakan atas buah dari penebusan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati kami akan pulang dari rumah-Mu ini menuju rumah kami masing-masing, melanjutkan karya-karya nyata kami. Kiranya tangan Tuhan selalu menolong, memberkati dan memelihara kami. Terima kasih Bapa di sorga, bagimulah kiranya kemuliaan, hormat dan pujian kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.